Baik, pada pertemuan kedua mata kuliah RSBW ini kita akan mempelajari materi dengan judul kelas diagram. Apa yang dimaksud dengan kelas diagram, kegunaannya apa, dan bentuk seperti apa, mari kita pelajari. Jadi, kelas diagram itu adalah diagram yang paling umum dijumpai pada pemodelan berbasis UML. Apa yang ada pada kelas diagram? Jadi, biasanya kelas diagram itu dia diagram yang digunakan untuk memodelkan suatu kelas pada struktur programan tertentu. Jadi biasanya kelas itu dia diturunkan dari kelas mana, dia memiliki hubungan antar kelas bagaimana, dan lain sebagainya, dia digambarkan oleh kelas diagram. Apa yang ada pada kelas diagram? Yang pertama, kelas dan interface beserta atribut dan operasinya. Seperti yang kita tahu, pada Oriented Object Programming, kita mengenal istilah-istilah baru yang disebut dengan kelas, yang disebut dengan objek, yang disebut dengan interface, dan yang disebut dengan konsep-konsep OOP lainnya seperti inheritance, seperti polymorphism, abstraction, dan lain sebagainya. Nanti konsep-konsep dan entitas-entitas tersebut akan kita modelkan menggunakan satu buah konsep pemodelan yang disebut dengan kelas diagram. Lalu kelas diagram pun digunakan untuk merelasikan, menggambarkan relasi yang terjadi antar objek. Misal objek pada kelas 1 dan objek pada kelas yang lainnya, dia berinteraksi seperti apa, itu akan digambarkan atau akan dimodelkan oleh kelas diagram. Lalu fungsi lain dari kelas diagram yaitu menunjukkan constraint terhadap objek-objek yang saling berhubungan. Lalu ada juga inheritance, dia adalah pewarisan untuk organisasi kelas yang lebih baik. Jadi kelas diagram itu biasanya dia memodelkan inheritance dari suatu kelas, apakah kelas tersebut diwariskan dari kelas mana, atau asal-usul dari kelas tersebut. Kita bisa telusuri parent maupun children dari kelas tersebut. Lalu static view dari elemen pembangun sistem. Jadi kelas diagram itu membantu proses pembuatan sistem dengan memanfaatkan konsep forward or reverse engineering. Jadi kelas diagram itu dia dapat melihat satu entitas dari satu masalah itu, kita dapat melihatnya dalam sudut pandang forward atau maju, ataupun kita melihatnya dalam sudut pandang reverse, mundur. Misal, kita melihatnya secara maju, kita lihat kelas diagram itu dalam bentuk konsep kelas, dengan tujuan kita akan membangun programnya sampai menjadi sebuah sistem informasi, maupun menggunakan reverse engineering. Dari sebuah sistem informasi kita modelkan ke menjadi satu UML, yakni kelas diagram. Gitu. Lalu kelas diagram memiliki dua komponen penting, diantaranya ada struktural, yakni ciri pembeda antar objek, dan behavior, tingkah laku atau kegiatan yang mampu dilakukan objek. Jadi struktural ini dapat dikatakan kalau pada OOP itu dia adalah propertiesnya atau dia adalah sifatnya, atributnya gitu. Sedangkan behavior itu dia adalah metodenya gitu ya, tingkah laku kegiatan yang mampu dilakukan oleh objek tersebut gitu. Contohnya, misal kita memiliki satu kelas pintu, di mana pintu tersebut memiliki struktural atau memiliki atribut lebar, tinggi, dan warna. Misal lebarnya itu dia tipe datanya integer, tingginya integer juga, dan warnanya itu misalnya string gitu. Dan dia memiliki behavior atau metode, diantaranya si pintu itu dapat membuka dan dapat menutup. Jadi kalau kita kembali lagi ke konsep OOP, apa yang disebut dengan kelas? Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Dapat dikatakan kelas itu adalah cetak biru atau blueprint-nya. Misal kita akan mencetak satu balok batu es, kan itu ada cetakan batu es ya. Nah, kelas itu dia adalah cetakannya, dan objek itu adalah batu es yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Jadi kelas itu menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, yang disebut dengan metode atau function. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain
seperti constraint, pewarisan atau inheritance, asosiasi, dan lain sebagainya. Lalu kelas diagram atau kelas itu memiliki 3 area pokok. Yang pertama ada nama kelasnya. Nama kelasnya itu apa? Yang kedua ada atribut atau properties tadi yang kita bilang sifat-sifat dari kelasnya itu apa. Dan yang ketiga adalah method atau function yang melekat pada kelas tersebut. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Dia adalah tipe aksesnya, tingkat akses dari metode atau atribut itu. Yang pertama ada tingkat akses atau tingkat atribut yang dapat diakses pada kelasnya itu. Yang pertama ada private. Jadi private itu dia tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Dia hanya dapat dipanggil dari dalam kelas itu saja. Nah, yang kedua ada protected. Protected itu dia hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan konsep inheritance atau pewarisan, atribut atau metode yang kita beri akses level protected ini hanya dapat dipanggil oleh children dari si parent-nya itu. Dan yang terakhir adalah tingkat aksesnya public. Public itu dia dapat dipanggil oleh siapa saja, maupun yang di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari kelas diagram? Jadi fungsi dari kelas diagram itu dia membantu dalam visualisasi struktur-struktur kelas dari suatu sistem dan hubungan antar kelas. Hubungannya apakah inheritance, aggregation, association, dan lain sebagainya. Dan penjelasan detail dari tiap kelas tersebut. Penjelasan mengenai metodenya, fungsinya, behavior, maupun atribut ataupun properti dari si kelas tersebut. Diagram ini merupakan fondasi untuk komponen diagram dan deployment diagram. Diagram paling penting pada object-oriented object adalah kelas diagram ini ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai objek diagram dan lain sebagainya. Namun foundation atau landasan dari kita belajar pemodelan berorientasi objek ini, dia adalah kelas diagram. Kelas digambarkan dengan sebuah kotak dengan 3 section. Jadi dia digambarkan seperti table yang memiliki 1 kolom dan memiliki 3 row. Di mana row pertama atau kolom pertama dia merupakan class name atau nama kelasnya. Row kedua diisi dengan atribut atau propertinya. Dan row ketiga dia diisi oleh metode ataupun function kelas tersebut. Sebuah kelas atau atribut metode bisa mempunyai dokumentasi gunakan dengan lambang di bawah ini dan ditarik dengan garis putus-putus tanpa panah. Jadi satu metode itu dia dapat digambarkan lagi dalam satu buah bangun persegi. Di sini biasanya dia digambarkan dengan persegi dengan lipatan segitiga seperti gambar di bawah ini. Misalnya metode kuliah dia digambarkan lagi di sini. Jadi metode kuliah itu ngapain aja? Misalnya ini metode yang disediakan oleh program. Misalnya. Dia dijelaskan lagi. Kadang satu kelas diagram pun dia memiliki 4 buah row atau 4 buah kolom. Biasanya kolom yang di bawah itu dia digunakan sebagai keterangan. Contohnya seperti gambar di bawah. Keterangan di sini must be 18 years. Jadi umur yang diisi pada kelas ini dia harus di atas 18 tahun. Disarankan untuk tidak menggambar tanpa 3 section. Jadi biasanya memang disarankannya menggambarnya menggunakan 4 section atau 4 row gitu. Kadang-kadang boleh ada section tambahan untuk menggambarkan keterangan kelas. Setiap atribut, metode, atau association diperlukan ada sebuah keterangan atribut atau metode yang diletakkan antara tanda kurung. Biasanya tanda kurung ini atau keterangan pada atribut ini biasanya dia menunjukkan apakah properti ini tipe datanya integer, tipe datanya string, atau lain sebagainya, atau juga dia sebagai primary key, dan lain sebagainya. Biasanya itu direpresentasikan dengan tanda kurung ini. Sebuah kelas atau atribut metode bisa mempunyai dokumentasi dengan lambang di bawah ini dan ditarik dengan garis putus-putus tanpa panah.
Lalu, fungsi lain dari kelas diagram adalah mempresentasikan blueprint dari objek, di mana properti ini merupakan ciri khas atau pembeda antar objek. Sedangkan metode adalah aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Contoh kelas misalnya, kelas manusia gitu. Dia memiliki atribut nama, tentu saja manusia itu memiliki nama, memiliki usia, tanggal lahir, atau mungkin berat badan, itu merupakan satu atribut dari manusia. Sedangkan metode adalah aksi, apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Metode di sini misalnya manusia dapat berjalan, manusia dapat makan, manusia dapat minum, manusia dapat belajar, dan lain sebagainya. Lalu notasi kotak dengan 3 bagian. Yang pertama adalah nama kelasnya, misalnya nama kelasnya tentu saja diisi dengan nama kelas manusia. Lalu atributnya dia ada nama, usia, tanggal lahir, dan metodenya diisi dengan berjalan, makan, dan minum. Maka kalau kita buat kelasnya itu sebagai berikut, misalnya kelasnya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki 3 buah atribut, tentu saja dia ada atribut NIM, nomor induk mahasiswa. Lalu dia memiliki juga nama dan alamat. Lalu metodenya, mahasiswa dapat melakukan kuliah. Mahasiswa dapat cuti kuliahnya, ataupun mahasiswa dapat melakukan kuliah pengganti gitu. Lalu apa itu objek? Objek adalah instansi dari kelas. Objek itu adalah cetakan dari kelasnya. Kalau tadi kita bilang kelas itu adalah blueprint-nya, kelas itu adalah cetakan batu esnya, maka si objek ini adalah entitas yang keberadaannya itu nyata. Dia bukan bayang-bayang lagi. Jadi kalau misalnya tadi cetakan es batu, dia adalah es batunya. Kalau misalnya dia manusia, manusia itu kan sebuah abstraksi ya. Manusia itu adalah satu abstraksi yang disematkan pada satu makhluk hidup yang memiliki kepintaran lebih yang disebut dengan manusia gitu. Tapi objek manusianya itu tuh bukan yang disebut dengan manusia. Objek yang disebut dengan manusia itu adalah Budi gitu. Anton, Andi, itu adalah objek manusianya. Itu bentuk nyatanya. Sedangkan si manusia itu hanyalah sebuah abstraksi gitu. Sama halnya dengan mahasiswa tadi. Mahasiswa tadi itu dia hanyalah sebuah kelas, dia hanya sebuah abstraksi. Nah, bentuk nyata dari abstraksi mahasiswa itu, dia bernama misalnya di sini namanya Feisha. Alamatnya Jalan Cabe, umurnya 15 tahun, dan NIM-nya 0011500333. Nah, ini adalah objek atau abstraksi dari kelasnya tersebut. Jadi, objek itu adalah orang, tempat, kejadian, atau suatu tentang di mana kita mau menangkap informasi. Misal, kelas binatang. Kelas binatang itu binatang itu abstrak. Binatang mungkin saja ikan paus, binatang mungkin saja ayam. Tapi objeknya itu dia adalah misalnya kucing ada di rumah saya yang berwarna hitam, yang memiliki bulu lebat. Nah, itu adalah objeknya. Memang untuk menangkap konsep oriented object programming ini memang sedikit pusing, memang sedikit ribet, tapi kalau teman-teman coba terus, baik dari sisi codingnya maupun dari sisi pemodelannya, lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa. Apalagi kalau teman-teman belajarnya langsung ke studi kasusnya. Misalnya teman-teman ngerjain project, teman-teman coding menggunakan struktur oriented object programming, itu saya jamin teman-teman cepat nangkap konsep si OOP ini. Lalu ada pun visibility, yaitu menyatakan level akses. Yang tadi visibility itu dia yang saya bilang protected, yang saya bilang private, yang saya bilang public. Dia itu adalah visibility atau menyatakan level akses sebuah objek. Dia dapat diakses dari luar kelas, dalam kelas, ataupun dari inherit atau dari children pewarisnya. Jadi visibility dapat diterapkan pada atribut ataupun metode. Tampilkan visibility secara urut berkelompok mulai dari urutan tertinggi. Jadi yang tertinggi itu yang pertama adalah public ya. Public itu dia dapat diakses oleh siapa saja. Lalu protected. Protected itu dia tidak bisa diakses di luar kelas, namun dia dapat diakses oleh kelas-kelas yang menginherit si parent-nya ini. Dan yang terakhir adalah private. Private itu hanya dapat diakses oleh kelas tersebut. Hanya misalnya kelas manusia, dia hanya dapat diakses oleh kelas manusia. Dia tidak bisa diakses oleh kelas binatang misalnya. Namun misalnya kalau si manusia ini, dia memiliki children itu misalnya bayi. Nah,
kalau kita menggunakan protected, si B ini dapat mengakses atribut maupun metode pada si kelas manusia karena dia adalah children-nya. Tapi kalau private itu tidak bisa. Namun pada implementasinya nanti teman-teman akan belajar mengenai function getter dan setter. Itu adalah function yang digunakan untuk mengakali bagaimana satu atribut atau satu metode itu tidak bisa diakses oleh kelas lain, namun kita membuat suatu pengecualian gitu. Hanya kita saja yang bisa mengakses si kelas itu. Nanti ada yang disebut dengan function getter dan setter. Lalu untuk visibility itu digambarkan, misalnya public itu digambarkan dengan plus. Misal di sini atribut A2 dia digambarkan dengan pagar, berarti dia visibility-nya protected. A1 ini minus, berarti dia visibility-nya dia private. Lalu si metode entry A1 ini dia plus, berarti dia public. Dan selanjutnya di depan dari nama atribut atau nama metodenya biasanya dia diberi tipe data, penjelasan mengenai informasi mengenai tipe data si atribut maupun metode tersebut. Tipe data seperti yang kita tahu ada integer, ada float, ada char, ada string, ada array dan lain sebagainya. Dari sebuah atribut dapat disertakan. Misalnya di sini pada atribut A2 di depannya kita tulis titik 2 lalu integer. Ini berarti si atribut A2 ini dia memiliki tipe data integer. Dan di sini di depannya diberi sama dengan 100, berarti diberi inisialisasi value dari si variabelnya ini. Berarti si atribut ini dia memiliki inisialisasi atau value default value-nya itu adalah 100 gitu. Lalu A1 ini dia memiliki visibility-nya minus yaitu private dan tipe datanya integer. Lalu untuk metode entry A1 ini dia tipe datanya void atau kosong, belum ditentukan. Biasanya void ini dia digunakan untuk melakukan metode setter. Setter biasanya dia menggunakan tipe data itu void karena kita melakukan set data, kita tidak mengharapkan return dari si metode tersebut, sehingga yang kita harapkan adalah return berbentuk void atau berbentuk kosong. Lalu multiplicity, apa yang disebut dengan multiplicity? Jadi multiplicity itu adalah indikasi berapa banyak objek yang bisa mengisi properti. Nah, kalau satu itu pasti, kalau kosong titik-titik kosong atau satu, dia pasti atau tidak begitu pasti. Lalu untuk bintang itu dia ada batasannya. Dia untuk mengisi properti tersebut, dia tidak ada batasannya dari 0 sampai ke n. Biasanya didefinisikan batas bawah dan atasnya, kecuali untuk yang pasti bernilai 1. Mirip dengan konsep one-to-one ataupun one-to-many pada ERD, Entity Relational Diagram, pada relational database. Ya. Jadi, bisa dibilang si multiplicity ini, dia dalam satu kelas itu berapa sih objek yang dapat dibuat oleh si kelas ini? Bisa dibilang kayak gitu ya, untuk gambaran secara simpelnya gitu. Jadi misalnya kita memiliki satu buah cetakan es batu. Biasanya satu buah cetakan es batu itu dia ada 14 kotak-kotak untuk mencetak es batunya. Berarti dia multiplicity-nya ada 14 buah. Kita dapat membuat 0 sampai 14 es batu. Sama halnya dengan konsep multiplicity si kelas ini. Dia dapat ditentukan bikin berapa objek dari kelas tersebut gitu. Nah, lalu hubungan antar kelas. Adapun hubungan antar kelas diantaranya adalah asosiasi, yaitu hubungan statis antar kelas, umumnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain. Biasanya dia asosiasi itu mengeneralisasi ya, dari kelas yang benar-benar spesifik ke kelas yang benar-benar general gitu. Atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Panah navigasi menunjukkan arah query antar kelas. Lalu adapun agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian, terdiri atas. Dan yang ketiga adalah pewarisan. Yang paling menarik adalah pewarisan inheritance, yaitu hubungan hierarki antar kelas.
kelas yang dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya, dan menambahkan fungsionalitas baru sehingga dia disebut anak kelas atau children dari kelas yang diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi. Jadi generalisasi itu tadinya yang children itu memiliki atribut atau metode yang spesifik, namun digeneralisasi menjadi parent yang lebih general gitu sih, kelas dan metodenya lebih serupa dari si anak-anaknya tadi gitu. Lalu hubungan dinamis yaitu rangkaian pesan, message yang di-passing dari satu kelas kepada kelas lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan menggunakan sequence diagram. Jadi untuk menunjang si kelas diagram ini, hubungan antar message ini dia biasanya digambarkan lagi dengan UML lain yang disebut dengan sequence diagram yang akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Contoh generalisasi seperti ini. Misal, inheritance pada UML. Jadi, saya memiliki satu kelas. Kelasnya itu dia adalah person atau manusia. Si person ini dia memiliki 3 buah atribut. Di antaranya atribut nama, phone number, email address, dan memiliki satu buah metode yaitu purchase parking pass. Dia membeli tiket parkir gitu ya. Nah, si person ini dia memiliki 2 buah children. Children yang pertama adalah student, children yang kedua adalah profesor. Nah, si profesor ini dia memiliki satu atribut tambahan yakni salary, sedangkan si student ini memiliki 2 atribut tambahan yakni student number dan average mark, dan memiliki 2 buah metode yakni is eligible to enroll, dia apakah sudah pantas untuk mengenroll atau mendaftar di kelasnya, dan get seminar taken, apakah dia sudah melaksanakan seminar atau belum. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat kelas diagram seperti ini, si student ini dan si profesor ini sudah pasti mereka memiliki atribut-atribut dari parent-nya ini, yakni person. Jadi si student ini secara otomatis juga dapat memiliki atribut nama atau name, juga memiliki atribut phone number, dan memiliki atribut email address. Begitu juga profesor. Profesor memiliki atribut name, phone number, dan email address. Namun di sini si student memiliki 2 atribut tambahan, student number dan average mark, yang tidak dimiliki oleh si profesor. Karena mereka itu adalah kedua children yang berbeda dari satu parent, yakni person. Begitu juga dengan si method is eligible to enroll ini. Si profesor dia tidak memiliki metode seperti itu. Subclass mewarisi fitur dari superclassnya. Jadi si person ini adalah parent. Parent itu bisa disebut dengan superclass. Dan si children itu biasanya disebut dengan subclass. Jadi subclass ini mampu overriding atau mengambil metode dan atributnya dan dia dimodifikasi. Misalnya nih, di person ini dia ada metode purchasing parking pass. Sama si student dia diwarisi namun bisa dimodifikasi juga, yang disebut dengan konsep overriding method. Begitu juga dengan si children professor gitu. Lalu dinotasikan dengan anak panah mengacu ke superclassnya. Jadi dinotasikan sebagai berikut. Jadi kalau ini children-nya dan panahnya menuju si ininya ya, menuju si parent-nya gitu. Lalu association. Association itu menggambarkan hubungan antar kelas, ditandai dengan garis lurus. Seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk menjelaskan hubungan dari si kelas-kelas ini. Multiplicity adalah jumlah kejadian minimum dan maksimum dari satu objek kelas untuk satu kejadian tunggal dari objek kelas yang terkait. Misalnya seperti ini. Class person, dia merupakan employee atau employment dari satu company. Jadi si person ini dia hubungannya seperti one to many gitu. Jadi si person ini, si pegawai ini, dia sudah pasti hanya bekerja pada satu tempat atau satu company. Sedangkan satu company, dia bisa memiliki banyak pegawai, banyak person gitu. Jadi association itu seperti itu. Nah, association atau hubungan itu biasanya digambarkan sebagai berikut oleh kotak yang ada di tengah-tengahnya, panah. Dia nama association-nya adalah employment. Ini namanya, nama association-nya.
Lalu dia di bawahnya adalah kelas dari si association-nya, yaitu period. Tipe datanya adalah date range gitu ya. Jadi biasanya dia yang menghubungkan antara si kelas person dan si company ini, dia ada di si atribut period date range ini. Jadi association itu menggambarkan hubungan antar kelas, ditandai dengan garis lurus, seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk memperjelas hubungan. Multiplicity yang tadi ya, bintang 01-nya ini. Multiplicity adalah jumlah kejadian minimum dan maksimum dari satu objek kelas untuk satu kejadian tunggal dari objek kelas yang terkait. Contoh dari kelas diagram sebagai berikut. Nah, misalnya di sini ada customer dan order, dia digambarkan 1 dan 0 titik bintang. Berarti satu customer itu dia bisa memiliki lebih dari satu order, dia dapat melakukan order lebih dari satu barang. Namun bisa juga si customer ini dia tidak mengorder sama sekali, maka direpresentasikan dengan si multiplicity-nya itu 0 titik bintang gitu. Dan ini adalah contoh dari si association. Jadi hubungan antara si customer dan order ini dia diasosiasikan dengan satu kelas yang disebut dengan payment. Ini adalah asosiasinya. Dan si payment ini dia memiliki banyak children, biasanya children credit, cash, dan check. Seperti yang digambarkan berikut kita. Lalu, untuk asosiasi objek atau kelas dan notasi multiplicity-nya sebagai berikut. Jadi, exactly one, sudah pasti 1 gitu. Dia multiplicity-nya biasanya direpresentasikan dengan 1. Contohnya di sini ada employment, kelas employment, dan kelas department. Di sini tidak ada multiplicity, melainkan di kanannya ada multiplicity. Maknanya, seorang karyawan hanya bekerja pada satu dan hanya satu departemen saja pada satu perusahaan gitu. Sedangkan departemen itu dia dapat dipekerjakan atau dapat mempekerjakan banyak employment gitu. Dia bisa direpresentasikan dengan 1 or leave blank atau tidak sama sekali seperti ini. Lalu 0 or 1. 0 or 1 tuh jadi satu departemen itu dia bisa tidak ada pegawainya atau tidak ada employment-nya. Namun satu departemen juga dia dapat memiliki lebih dari satu employment. Seorang karyawan memiliki satu suami atau istri atau tidak punya suami atau istri sama sekali gitu. Hubungannya seperti contohnya seperti itu. Jadi satu orang karyawan itu dia dapat memiliki suami atau istri atau tidak punya sama sekali ya. Seperti itu. 0 or 1. Lalu ada juga 0 or more. Contohnya di sini ada customers. Dia dapat melakukan pembayaran, tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali, ataupun dapat melakukan pembayaran lebih dari 1 kali. Sampai beberapa kali gitu. Biasanya dia dinotasikan dengan bintang, kalau misalnya beberapa kali, ataupun 0 titik bintang, itu untuk merepresentasikan tidak atau lebih dari 1 kali. 1 or more, jadi dia sudah pasti melakukan, tidak mungkin tidak melakukan, dan dapat melakukannya 1 sampai sekian kali. Contohnya di sini universitas menawarkan paling sedikit 1 mata kuliah sampai beberapa mata kuliah kepada si mahasiswanya. Lalu, mohon maaf, headset saya tadi terlepas. Lalu yang terakhir adalah notasi specific range atau keterhubungan yang secara spesifik. Misal di sini, satu tim itu dia dapat melakukan pertandingan berapa game. Misalnya satu tim itu dia dapat memainkan 7-9 game. Berarti kita bisa tuliskan di sini multiplicity-nya 7-9. Berarti paling minimum si tim games ini dia dapat melakukan 7 kali game, 7 kali pertandingan, dan maksimum 9 kali pertandingan. Lalu adapun hubungan antar kelas yang lainnya adalah aggregation. Jadi apa yang disebut dengan aggregation? Aggregation adalah sebuah hubungan di mana satu kelas whole, keseluruhan kelas, yang lebih besar berisi satu lebih kelas part yang lebih kecil.
Jadi bisa dibilang si superclass-nya ini dia adalah bagian utuh yang paling besarnya yang berisikan komponen-komponen dari part-part kelas yang lainnya, yang lebih kecil dari bagian kelas call yang lebih besar. Jadi biasanya aggregation itu dia direpresentasikan dengan belah ketupat seperti ini. Contohnya, misalnya di sini ada mahasiswa, kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini dia bentuk atau agregasi oleh beberapa kelas, di antaranya kelas kerja, kelas wali, dan kelas ortu, orang tua. Jadi si atribut dan metode yang ada pada kelas mahasiswa ini, dia adalah gabungan dari atribut dan kelas yang ada di kerja, wali, dan ortu. Orang bisa memiliki makna tersendiri tanpa kehadiran sebuah klub, dinotasikan dengan diamond kosong jika dipisah tidak merubah makna. Contohnya misalnya seperti ini. Ada sebuah kelas, yakni kelas dengan nama ruangan, memiliki meja dan kursi. Tanpa kehadiran ruangan, meja dan kursi bisa tetap ada. Namun, si ruangan ini dia mengambil komponen-komponen atau part-part itu dari si meja dan kursi. Contoh lain, misalnya, composition has contains a relationship whole parts. Kampus memiliki fakultas computer science, atau kampus terdiri dari fakultas computer science salah satunya. Tanpa ada kampus, maka tidak ada fakultas computer science. Composition menggunakan lambang diamond tertutup seperti ini. Jadi misal kalau kita yang tadi itu case yang tadi yang diamond terbuka itu, misal kita memiliki kelas mahasiswa di mana kelas mahasiswa itu dia adalah bagian umum dari kelas wali, kerja, dan ortu. Ketika si mahasiswa ini tidak ada, kelas mahasiswa ini tidak ada, si kelas kerja, kelas wali, dan kelas ortu itu masih tetap bisa berdiri sendiri. Namun beda halnya dengan si kelas universitas ini. Apabila si kelas universitasnya dia tidak ada, maka si kelas fakultasnya pun dia tidak dapat berjalan karena si kelas fakultas ini dia terdiri dari atribut-atribut dan metode yang ada pada kelas universitas. Gitu. Contohnya lagi seperti ini, mahasiswa, dia ada atribut alamat dan atribut nilai. Hubungan asosiasinya, jadi si mahasiswa ini apabila tidak ada kelas mahasiswa, atribut alamat dan atribut nilai itu dia tidak bisa berdiri sendiri. 3 jenis kelas utama, jadi ada entity, boundary, dan control. Menentukan stereotype class, entity class, objek menyimpan seluruh data pada application. Biasanya dia direpresentasikan dengan lingkaran dengan garis seperti ini. Lalu boundary class digunakan aktor untuk berinteraksi dengan sistem, contohnya form, menu, dialog, dan box. Biasanya dia untuk merepresentasikan form ya, kalau si boundary class ini. Kalau si entity class ini biasanya dia direpresentasikan untuk menyimpan seluruh data atau lebih ke arah database-nya ya. Jadi untuk si control class dia mengatur seluruh kegiatan atau menangkap main application logic. Dia lebih ke main logiknya, kelasnya ini dia tidak menyimpan data ataupun tidak berhubungan dengan si user. Dia lebih ke logiknya. Seperti misalnya kalau teman-teman sudah belajar mengenai konsep OOP pada framework, biasanya sudah ada konsep MVC ya, model, view, dan controller. Jadi si model itu biasanya dia kelas yang digunakan untuk menyimpan data ke database. Si view itu dia adalah kelas yang biasanya digunakan untuk menampilkan tampilan pada si user, dan si controller itu biasanya dia kelas yang digunakan untuk logic. Nah, sama halnya dengan kelas atau jenis kelas pada si kelas diagram ini. Si entity class itu biasanya dia merepresentasikan ke database-nya, lebih ke arah si modelnya. Si boundary class ini dia ke arah form-nya atau view-nya, dan si controller ini, control ini adalah lebih ke arah controller-nya. Contoh, misalnya seperti ini. Di sini ada staf pendaftar, lalu di sini ada entry pendaftaran, dia adalah kelas
entry pendaftaran, tentu saja dia kelasnya view ya, tadi view atau apa? Si entity class, dia adalah entity class. Lalu untuk mencetak kwitansi pendaftaran oleh si staf keuangan, tentu saja entity ini adalah entity class juga, sama seperti ini, entity class, dan si sekretaris juga entity class. Lalu untuk menyimpan ke database-nya, ternyata dia masuk ke satu database, objek yang terdapat pada saat use case fill order, yakni ini menyimpan database-nya, layar GUI-nya seperti ini, view-nya, controller-nya. Lalu untuk modul kontrolnya atau logic dari si sistem itu, ini logiknya ya, direpresentasikan sebagai berikut, dan setelah dia disimpan ke database, dia direpresentasikan dengan tabel atau relasi pada entry class ya. Ini boundary class, entry class, dan entity class gitu ya. Itulah kerangka berpikir dari objeknya. Baik, untuk materi kelas diagram kali ini saya rasa cukup. Apabila masih ada penjelasan yang masih belum jelas, teman-teman bisa tanyakan langsung ke saya melalui grup WA. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.